Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Islamic TV yang insyaallah dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita dapat memahami, memetik sebuah makna yang sangat luar biasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi predikat kepada kita semua sebagai umat terbaik dikarenakan 3 indikator. Yang pertama, menyeru kepada kebaikan. Yang kedua adalah saling mengingatkan dalam saling mencegah untuk hal-hal yang sifatnya kemungkaran. Dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Nah, berbicara mengenai 3 indikator ini dan pada tema kita pada hari ini juga berkaitan dengan tantangan Islam kontemporer, maka hal ini bisa kita renungkan kembali 3 indikator tadi. Jika kita berbicara tantangan Islam masa kini, apakah kemudian 3 indikator itu masih ada dalam lubuk hati umat Islam khususnya di Indonesia saat ini? Maka daripada itu, pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari Al-Ustadz Muhammad Hanif Surajul Huda Al-Hashimi. Beliau adalah salah satu alumni dari program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, yang kebetulan beliau di sana banyak mengkaji terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin tidak sabar nih kita mendengarkan bagaimana sih dari beliau apa yang menjadi tantangan Islam di era kontemporer saat ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Islamic TV Islamic Center dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkesempatan hadir untuk menghadiri atau mendengarkan tausiah dalam tema peradaban Islam dengan judul yaitu tentang tantangan umat Islam kontemporer. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema atau judul terkait tentang tantangan umat Islam kontemporer. Adapun sebelum itu akan kami sampaikan beberapa informasi sebelumnya, bahwa kami dari alumni program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor di daerah Ponorogo atau Jawa Timur, dan alhamdulillah di sana telah menempuh pendidikan selama 6 bulan, dan program ini bekerja sama diusung oleh Provinsi
Kalimantan Timur bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan juga bekerja sama dengan Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Awang Parung Ishak dan juga kepada segenap jajaran petinggi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian juga kepada pihak dari Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Bapak Profesor Dr. Haji Amal Fathullah Zarkashi, kemudian Direktur Pembina Program Kaderisasi Ulama yaitu Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MAED MPhil, dan juga kepada pihak TV Islamic Center yang telah berkesempatan memberikan izin untuk kami mengadakan tausiah pada kesempatan kali ini. Hadirin rahimakumullah, kita harus sadar bahwa saat ini kita memasuki zaman yang tidak pernah dirasakan oleh umat sebelum kita. Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, seorang ulama besar asal India yang terkenal dengan bukunya Madza Khasiral Alam min Khatil Muslimin, apa kerugian umat manusia atas kemunduran umat Islam. Beliau mengungkapkan bahwa saat ini kita semua umat Islam telah menghadapi suatu tantangan, yaitu tantangan akidah, tantangan iman, tantangan ujian iman yang belum pernah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Belum pernah kita sebagai orang tua mengalami kesulitan yang sangat berat dalam mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang ini meskipun serumah dengan kita, ada dalam jarak 1 meter dengan kita, ya, mungkin orang tua dan anak itu tidak bisa lagi untuk berdialog. Karena anak sudah punya dunianya sendiri, ya, anak sudah punya impiannya sendiri, anak sudah punya cita-citanya sendiri. Maka pada saat ini tidak jarang orang tua itu kehilangan anak. Kehilangan anak bukan dalam artian fisik, tetapi kehilangan anak dalam artian jiwanya, pikirannya, cita-citanya, harapannya, dan demikian seterusnya. Dan orang tua tidak lagi mengetahui apa yang diyakini oleh anaknya. Orang tua tidak mengetahui lagi apa yang dipercayai oleh anaknya. Dan orang tua tidak lagi sama sekali mengetahui siapa teman-teman kepercayaannya. Yang orang tua tahu hanya ini adalah bagaimana bisa bekerja, kemudian bagaimana bisa mencari rezeki atau uang, kemudian membiayai kebutuhan anak-anaknya, sekolahnya, kuliahnya, kursusnya, dan kemudian menikahkan anaknya. Namun setelah anaknya itu menikah, kemudian mempunyai anak, mempunyai cucu, dan cucunya kemudian dititipkan kembali kepada orang tuanya. Ini bukan tidak sedikit, sudah banyak masalah yang terjadi sekarang ini. Dan kondisi seperti ini sudah sangat gamblang dan sangat jelas telah diperingatkan oleh ulama-ulama dan cendekiawan muslim kita. Ya, bahkan sejak awal-awal abad 20 itu telah diperingatkan. Sebut saja seorang tokoh bernama Muhammad Asad. Dia mengingatkan bahwa kita sekarang ini sudah hidup di suatu zaman yang kalau tidak hati-hati umat Islam ini bisa hancur. Maka beliau tulis sebuah buku Islam and the Crossroads, yang artinya adalah Islam di persimpangan jalan. Dalam buku ini beliau mengingatkan bahwa saat ini kita hidup di sebuah zaman yang dimana zaman ini sudah dikuasai peradaban yang anti agama, yang anti dengan Tuhan, yang anti tentang aturan-aturan dan moralitas norma agama. Dan peradaban ini telah menghegemoni kita dalam semua lingkup aspek kehidupan kita, baik dalam aspek politik, dalam aspek budaya, dalam aspek kemasyarakatan, dan aspek segala macamnya. Kita mengambil contoh sedikit, yaitu tentang masalah aspek ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang diajarkan ke sekolah-sekolah maupun di universitas tinggi sudah berbau sekuler, yaitu memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Dan khususnya dalam mata pelajaran sejarah. Ya, kita ketahui bahwasanya ketika sejarah ini sudah tidak dipahami lagi dan tidak dikenal oleh bangsanya, maka bisa dipastikan bangsa ini tidak akan mampu berbangga kepada negaranya dan bangsanya, dan akhirnya tidak akan eksis berkembang untuk kedepannya.
Dan kita lihat sekarang ini bagaimana sosok Raden Ajeng Kartini yang sebagai sosok perempuan dan dijadikan sebagai ikon wanita Nusantara. Ya, padahal umat Islam ini sebelum kedatangan sosok R.A. Kartini ini telah memiliki wanita-wanita tangguh. Sebut saja sebagai Rohana Kudus. Beliau adalah pemimpin, pejuang, dan beliau memimpin sebuah negara dengan penduduk yang begitu banyak. Dan ini seorang wanita yang tangguh. Kemudian juga Rohana Kudus dan seorang juga bernama Aisyah. Beliau ini adalah pahlawan Bone dan terkenal sebagai ahli sastra dunia dan berhasil menerjemahkan ribuan bait dari Lagaligo. Kemudian Cut Nyak Dien, ya, seorang ulama wanita yang sangat terkenal di daerahnya. Dan sosok-sosok seperti ini tidak dikenal dalam pelajaran atau sejarah kita. Dan kita ketahui sekarang bahwasanya itulah yang diajarkan kepada kita sekarang ini. Dan umat Islam tidak tahu menahu apa yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah dan diajarkan di dalam perguruan-perguruan tinggi. Dan banyak masih lain-lain selain halnya. Kemudian juga dalam permasalahan yang seperti berbau ilmu pengetahuan atau sains, disebutkan di sana bahwasanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier itu sudah sangat sekuler. Kita ketahui bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, ya. Dan di situ dinyatakan sejak zaman dulu sampai sekarang bahwa kebutuhan primer itu hanya adalah makanan, minuman, sandang, pangan, dan papan. Hanya sebatas seperti itu. Padahal di dalam Islam kebutuhan primer manusia itu tidak hanya sebatas itu, tetapi kebutuhan manusia itu adalah ibadah. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Apabila makanan dan minuman, sandang, pangan, dan papan hanya itu yang dijadikan sebagai kebutuhan primer, mengapa kita rela menahan lapar dan haus ketika berpuasa? Tentu jawabannya adalah karena puasa, karena menegakkan ibadah kita, menyembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mengapa kita rela mengorbankan nyawa kita di jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah? Jawabannya tidak lain karena ibadah, karena kita mengabdi dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah kita. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah buku, ya, sebuah buku pelajaran agama Islam. Di dalamnya juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di sana digambarkan bahwasanya yaitu banyak gambaran-gambaran yang menampakkan sosok muazin itu seorang wanita. Sosok muazin itu seorang wanita. Dan kemudian juga ada di dalam sana sebuah buku yang mengajarkan tauhid atau syahadat itu berindikasi Syiah. Berindikasi Syiah seperti itu. Dan diajarkan ketika itu bagaimana anak-anak didik itu untuk bisa pandai mengucapkan kalimat syahadat, kemudian ditambahi dengan menghina-hina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini sangat berbahaya. Maka inilah tantangan umat kita sekarang ini. Kemudian juga bagaimana penggambaran-penggambaran sejarah tentang kondisi umat Islam itu yang selalu melulu kalah. Selalu melulu kalah. Umat Islam sebut saja seperti Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro itu selalu ditampakkan sebagai sosok yang kalah melawan sosok Belanda. Alasannya adalah mengapa dikatakan kalah sosok-sosok seperti ini? Tiada lain karena tidak berhasil mengusir penjajah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah Islam memandang sebuah kekalahan hanya karena tidak bisa mengusir penjajah? Jawabannya tentu tidak. Kalau kalah diukur seperti semacam ini, tentu Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang kalah. Sebut saja juga Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 900 tahun dan kemudian hanya mendapatkan pengikut sebanyak beberapa puluh orang. Kemudian sebut saja Nabi Ibrahim yang tidak berhasil
mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Dan apakah sosok-sosok seperti ini disebutkan sebagai seorang yang kalah dalam Al-Quran? Apakah sosok-sosok seperti ini yang disebutkan sebagai seorang yang kalah dalam Islam? Jawabannya tentu tidak. Beliau-beliau inilah tetap disebutkan oleh Allah sebagai sosok-sosok yang mulia, bahkan disebutkan sebagai Rasul Ulul Azmi, Rasul yang sangat tegar, sangat kuat dalam menghadapi berbagai tantangan demi mendakwahkan agama Islam. Oleh karena itu, kita harus paham bahwasanya sekarang ini kondisi kita telah dikepung sedemikian rupa oleh musuh-musuh di luar Islam. Dan juga dalam masalah ekonomi, ya, kalau kita berbicara masalah ekonomi sekarang ini di daerah Jakarta, ya, daerah khusus ibu kota Jakarta, itu diketahui bahwasanya hampir 70-75% tanah-tanah yang ada di Jakarta itu tidak lagi dikuasai oleh pribumi di sana, yaitu orang suku Betawi. Orang suku Betawi hanya menguasai sekitar 25-30% tanah-tanah yang ada di daerah Jakarta itu. Alasannya apa? Alasannya karena umat Islam sekarang tidak memahami lagi bagaimana ilmu kewarisan dan ilmu faraid itu harus ditegakkan. Umat Islam hanya tahu bagaimana ritual-ritual ibadah semata, bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana melaksanakan zakat, bagaimana melaksanakan haji, bagaimana membaca wirid sesudah sholat, hanya sebatas itu. Maka umat Islam sekarang hanya memandang Islam sebagai sebuah agama yang rutinitas, sebagai agama yang sifatnya ritual, tidak lagi menghadirkan Islam sebagai sebuah peradaban. Maka oleh karena itu, umat Islam harus mengetahui bahwasanya Islam kaya akan keilmuan, Islam kaya akan akidah, dan Islam kaya akan sejarahnya, dan kita harus berbangga memiliki Islam. Oleh karena itu, umat Islam sekarang ini perlu suatu usaha yang kuat, perlu suatu usaha yang tegas, perlu suatu usaha yang membutuhkan kerjasama yang solid. Dan jangan sampai umat Islam ini berpecah belah. Karena apa? Musuh-musuh di luar Islam sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, itu telah mengepung kita dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah politik, baik masalah budaya, sosial, dan demikian seterusnya. Maka dalam masalah-masalah seperti masalah ikhtilaf, ya, masalah kunut, permasalahan tentang isbal, permasalahan tentang perayaan Maulid Nabi, dan demikian seterusnya, itu hanya masalah yang sifatnya khilafiyah dan sifatnya hanyalah masalah ikhtilaf. Karena apa? Karena di dalam Islam sendiri telah diajarkan, dan khususnya di dalam Al-Quran dan hadis, itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat dan mutasyabihat, ayat-ayat yang sifatnya penunjukannya pasti, dan ayat-ayat yang sifatnya penunjukannya samar-samar. Kalau Allah menghendaki bahwa umat Islam ini tidak terjadi ikhtilaf atau perbedaan, tentu Allah akan menjadikan semua ayat dalam Al-Quran, semua hadis dalam Al-Quran sifatnya ayat muhkamat. Tetapi Allah tidak menginginkan hal yang demikian. Allah menjadikan beberapa ayat Al-Quran itu sifatnya muhkamat, dan kemudian beberapa ayat lagi sifatnya mutasyabihat. Dan disinilah terjadi yang namanya ikhtilaf, perbedaan di antara umat Islam. Dan jangan sampai permasalahan-permasalahan ini menghambat kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini, yang butuh pikiran-pikiran yang istilahnya itu kuat, tegas, dan kerjasama yang solid. Oleh karena itu, kita harus sadar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yudraku an yakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah akan dibiarkan manusia itu mengaku amanna, mengaku-ngaku beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka yang dengan ujian itu maka kemudian tampaklah siapa yang beriman dan siapa yang imannya dusta. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, untuk membangun sebuah peradaban Islam dibutuhkan sebuah usaha yang keras, dan usaha itu tidak sifatnya temporer dan penuh sinergi antar berbagai ormas. Ya, kita ketahui bahwa sekarang, hadirin sekalian rahimakumullah dimanapun Anda berada,
bahwa ormas-ormas sekarang ini khususnya di Indonesia itu sifatnya sangat banyak, sangat beragam. Kita lihat misalnya NU, ya, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian Persis dan lain sebagainya. Masing-masing ini dalam lingkup akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam lingkup Islam. Maka adalah sesuatu yang problematis, yang dilema sekali apabila antara seakidah kita, seiman kita, ya, sekeyakinan kita, bernabikan Muhammad yang satu, berkitab Al-Quran yang satu, tetapi masih saja membicarakan dan memperdebatkan, bahkan saling mengkafirkan dan saling menghina antar sesamanya. Maka oleh karena itu permasalahan-permasalahan seperti ini sifatnya harus selesai sekarang juga. Karena masalah-masalah besar yang kita hadapi sekarang itu sudah menunggu kita, ya. Banyak sekarang isu-isu yang dilemparkan kepada kita seperti untuk memilih pemimpin yang kafir itu lebih baik, ya. Pemimpin kafir tapi adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Ini adalah isu-isu yang dilontarkan, ya, isu-isu yang membuat bingung. Ya, isu-isu yang membuat bingung. Kemudian ada pernyataan-pernyataan seperti semua agama itu benar. Ya, mau Yahudi, mau Kristiani, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, semuanya itu dianggap benar. Ini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Kemudian juga ada paham-paham seperti paham feminisme, ya, paham yang mengusung kesetaraan gender, di mana antara laki-laki dan perempuan itu dituntut untuk terjun ke ranah publik, yang sifatnya pembagiannya 50-50. Istilahnya, apabila laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga berhak menjadi pemimpin. Apabila laki-laki bisa duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, perempuan juga berhak untuk duduk di kursi perwakilan rakyat. Dan apabila paham ini diyakini sebagai sebuah kebenaran, sangat membahayakan umat Islam. Karena apa? Karena akan memaksa perempuan-perempuan kita untuk meninggalkan rumahnya masing-masing. Akan memaksa perempuan-perempuan kita untuk meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Dan akhirnya tidak jarang kita lihat sekarang ini, ya, bahwasanya anak-anak itu sering terbengkalai. Banyak anak-anak itu hanya dititipkan kepada pengasuh, kepada baby sister, kepada neneknya dan lain sebagainya. Akhirnya kasih sayang dari orang tua, dari ibu dan bapaknya tidak lagi didapati. Dan seorang bapak pun, sosok bapak pun hanya disibukkan bagaimana mencari kerja, ya. Dipandang hanya bahwasanya kewajiban seorang ayah itu hanya sebatas bagaimana memenuhi kebutuhan perut dari anak dan istrinya. Padahal di dalam Islam kebutuhan untuk mencukupi atau kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang ayah atau sebagai orang tua itu tidak hanya sifatnya materi, tetapi sifatnya itu lebih dari itu, yaitu dalam masalah spiritual. Oleh karena itu Al-Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, al-ayah. Artinya terjemahannya ialah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mengutip pendapat dari Khalifah atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro ialah menjaga keluargamu dan ahli keluargamu, itu bermakna artinya addibuhum wa allimuhum, ya, artinya didiklah mereka dengan adab dan kemudian ajarilah ilmu. Nah, ini yang tidak diketahui umat Islam sekarang ini. Kalau kita berbicara bagaimana cara merawat mobil, bagaimana berbicara cara merawat rumah, bagaimana berbicara merawat kendaraan dan lain sebagainya, itu kita paham. Itu sangat paham. Tetapi ketika ditanya, ya, ketika ditanya bagaimana cara merawat yang baik, semua mulut terbungkam. Ya, maka oleh karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan bahwasanya adibuhum wa allimuhum, didiklah anak-anak itu dengan adab dan didiklah dengan ilmu. Dan adab di sini yang penting sekarang ini. Bahwasanya umat Islam sekarang ini telah dibingungkan berbagai wacana kontemporer, ya, dan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu dikatakan bahwa umat Islam sekarang ini problem yang mendasar ialah loss of adab, hilangnya adab. Bagaimana Tuhan itu tidak dipandang lagi sebagai Tuhan.
Bagaimana Nabi Muhammad itu tidak dipandang lagi sebagai nabi. Bagaimana kitab Al-Quran itu tidak lagi dianggap sebagai kitab. Banyak yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya produk manusia, produk budaya. Al-Quran itu tidak suci lagi. Ya, Al-Quran itu demikian seterusnya. Dan kemudian Allah itu sebagaimana di negara barat itu oleh Nietzsche dikatakan bahwa God is dead. Tuhan itu telah mati. Ya. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Dan yang sangat miris adalah di kampus-kampus Islam, IAIN dan UIN di daerah Indonesia. Kita perhatikan, ya, saya temui itu di beberapa daerah Jawa, ada kampus-kampus Islam yang berani memasang poster, memasang spanduk yang tulisannya sangat jelas. Tulisannya kampus bebas Tuhan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Dan kemudian ada yang mengangkat tulisan-tulisan anjing hu akbar, na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini umat Islam sekarang ini. Ya, tantangan umat Islam kita sekarang ini. Dan apabila kita masih berdiam diri saja, itu sangat miris sekali untuk kita selesaikan permasalahan seperti ini. Dan oleh karena itu, bagaimana untuk menjawab tantangan umat kontemporer ini ialah bagaimana mendidik dengan adab, dengan ilmu. Dan adab ini sangat penting. Maka para ulama dulu mengatakan bahwasanya al-adabu al-akhlaqu fawqal ilmi. Adab atau akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Dan banyak perkataan-perkataan yang mengatakan bahwasanya para ulama itu yang menyatakan bahwasanya saya belajar adab itu selama 30 tahun dan belajar ilmu itu hanya porsinya 20 tahun. Dan ini yang hilang sekarang ini dan kita hadapi di sekolah-sekolah, ya. Tidak jarang kita sekarang melihat, ya, mendengar bahwa seorang murid mengadukan gurunya, kepala sekolahnya ke polisi. Itu tidak jarang sekarang terjadi. Dan kita sekarang tidak jarang juga melihat bagaimana seorang anak membentak orang tuanya, seorang anak membentak gurunya, dan lain sebagainya. Dan orang tua hanya bisa terdiam, tidak tahu mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Maka oleh karena itu kembali kepada Islam, ya, agar Islam ini menjadi agama yang maju dan kemudian bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Yang itu adalah Islam sebagai pemantik dan Islam sebagai solusi bagi semua tantangan Islam, umat Islam kontemporer ini. Dan oleh karena itu harus kita sadari, harus kita jaga bagaimana keluarga kita yang ada di rumah, kemudian bagaimana menjaga tetangga kita, bagaimana menjaga masyarakat kita, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana menjaga negara yang kita cintai ini, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, agar tetap aman, nyaman, dan damai. Oleh karena itu, kembali kepada Islam dan pelajari Islam dengan teguh, pelajari Islam dengan seksama, pelajari Islam dengan komprehensif untuk mengetahui Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan kaki kita, agar kita diteguhkan hati kita, agar kita diteguhkan pikiran kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat sekarang ini. Karena inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam ini untuk diperintah bagaimana mengerjakan amal soleh, untuk diperintah untuk berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan. Karena akan tiba suatu masa, yaitu saat ini, ya, saat ini bagaimana seorang yang muslim pada saat pagi itu bisa menjadi kafir pada waktu sore. Bagaimana seorang yang muslim di waktu sore itu bisa kafir di waktu pagi. Oleh karena itu, jaga kembali ku anfusakum wa ahlikum naro. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan keluasan ilmunya. Pemirsa Islamic TV yang dirahmati Allah, pada hari ini Masya Allah luar biasa sekali ilmu yang kita peroleh. Semoga bermanfaat untuk kita semua nantinya. Jadi Ustaz, ada beberapa mungkin pertanyaan, poin-poin yang mungkin juga ada di benak para pemirsa di rumah mengenai
ketika berbicara mengenai peradaban Islam. Kita tahu bahwa peradaban Islam itu pernah menguasai dunia, pernah mewarnai hampir sebagian besar di belahan dunia, dari daratan Asia, Afrika sampai Eropa. Peradaban Islam itu sebagaimana kita pahami dikenal dengan peradaban fikih, peradaban hukum, dan peradaban ilmu. Beberapa unsur-unsur tersebut yang menjadi corak utama daripada Islam. Namun kemudian sesuai dengan tema kita, tantangan Islam kontemporer, banyak kemudian penilaian-penilaian seolah-olah bahwasanya Islam tidak mengajarkan secara keseluruhan, termasuk persoalan politik, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan di Jakarta saudara-saudara kita umat muslim sedang berhadapan dengan persoalan mengenai pemimpin yang notabene non muslim. Nah, ini kemudian menjadi viral di media sosial pemberitaan mengenai bagaimana sih Islam memandang hal ini, bagaimana kita menjelaskan hal ini dalam konteks membangun kembali peradaban Islam, dalam konteks fikih, dalam konteks Islam, bagaimana memandang pemerintah yang notabene non-Islam. Mungkin bisa sedikit dijelaskan untuk saudara-saudara kita semua. Ya. Jadi seperti ini, ya, bagaimana yang saudara moderator jelaskan, bahwasanya sempat saya singgung juga sedikit, bahwasanya saat ini banyak isu-isu yang dilemparkan untuk membingungkan umat Islam sekarang ini. Seperti yang dikatakan memilih pemimpin muslim, pemimpin kafir, yeah, tapi tidak korupsi, adil. Itu lebih baik daripada memilih pemimpin muslim tapi korupsi. Ini kan logika yang diputarbalikkan. Ya, betul. Kita harus ketahui bahwasanya di dalam Islam, ya, memilih pemimpin yang muslim itu, ya, sekarang ini kan yang hanya viral di media sosial, media massa dan sebagainya, itu hanya Al-Maidah ayat 51. Yeah. Padahal di dalam Al-Quran ada sekitar 7 ayat yang mewajibkan untuk umat Islam memilih pemimpin seakidahnya, yaitu pemimpin muslim. Dan haram untuk memilih pemimpin kafir itu sangat banyak di dalam Al-Quran, sekitar 7. Dan untuk larangan memakan babi, ya, memakan babi itu cuma 1 ayat. Cuma 1 ayat. Kita bandingkan. Dan anehnya sekarang umat Islam lebih takut memakan babi, ya, lebih menjaga diri memakan babi daripada memilih pemimpin non muslim. Ini kan logika-logika yang diputarbalikkan. Nah, kalau kita menempatkan logika ini secara kritis, justru logika ini dapat ditolak. Kita lihat pernyataan-pernyataan sebagaimana yang menyatakan bahwasanya pemimpin kafir tapi tidak korupsi atau adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Nah, kita lihat persepsi adil ini dalam sudut pandang siapa? Ya, sudut pandang yang bagaimana, persepsi yang bagaimana? Kalau adil dalam tataran peradaban barat dan lain sebagainya tentu jelas. Yang sifatnya materialistik tentu jelas. Tetapi adil dalam Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, Islam adil itu pertama kali ia harus adil kepada diri sendiri. Bagaimana bentuk adil kepada diri sendiri itu ialah bagaimana memeluk agama Islam sebagai agama, sebagai jalan hidup dan demikian seterusnya. Itu yang disebut dengan adil, ya, itu yang disebut sebagai adil. Maka oleh karena itu kemudian adil yang kedua menurut Ibnu Taimiyah ialah bagaimana adil kepada sesama masyarakat, ya, dan ketiga adalah adil kepada lingkungan. Dan orang kafir, ya, kira-kira orang non-muslim, kira-kira apakah bisa dikatakan dia adil kepada dirinya sendiri dengan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya? Tentu tidak. Apakah orang kafir, orang non-muslim itu bisa dikatakan adil dengan hanya karena berhasil menjadikan sebuah kota, sebuah negara itu sebagai tempat yang bersih, sebagai tempat yang nyaman, dan demikian seterusnya? Apakah itu yang dimaksud dengan adil dalam Islam? Jawabannya tentu tidak. Mungkin sampah-sampah materi di dalam sebuah kota itu ada, itu tidak ada. Tetapi sampah-sampah spiritual tentu banyak bertebaran. Masya Allah. Ya. Baik, itu yang harus kita pahami sekarang. Luar biasa. Itu yang harus kita pahami sekarang. Iya. Kita berbicara mengenai peradaban, tentu dari kata adab itu sendiri. Namun kemudian dalam pemahaman manusia secara umum, peradaban itu kemudian dimaknai
bangunan-bangunan yang tinggi, yang mewah, kemudian fasilitas-fasilitas negara yang lengkap dan segala macam jenisnya. Nah, ini kemudian menjadi tolak ukur maju atau tidaknya sebuah peradaban itu. Padahal dalam Islam sebagaimana saya singgung tadi, bahwa peradaban ilmu, peradaban fikih dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, jadi seperti itu. Maka harus dipertegas sebenarnya kembali bahwa Islam itu kaya akan konsep, bahwa Islam itu kaya akan khazanah keilmuan. Peradaban Barat itu hanya kaya akan sudut pandang materialistik. Peradaban Barat hanya kaya tentang bagaimana menjadikan manusia itu hanya kenyang dalam arti kenyang perut, dalam hanya arti kenyang fisik, tetapi tidak mengetahui bagaimana mengisi kekenyangan dalam arti spiritualitas, bagaimana mengakui Allah sebagai Tuhan, bagaimana mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, bagaimana mengakui bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab pedoman umat Islam. Dan ini yang tidak diketahui oleh peradaban Barat sekarang, yang sekarang tidak segelintir, sangat banyak sekali umat Islam yang terpesona dengan paham-paham seperti ini. Dalam artian bagaimana Allah itu tidak ditempatkan lagi sebagai Tuhan, ya, dengan mengusung paham humanisme. Masya Allah. Paham humanisme, paham yang menyatakan bahwa tingkat kebenaran tertinggi itu ada pada manusia. Antroposentris seperti itu. Maka oleh karena itu sekarang adalah momentum yang sangat besar bagi kita semua untuk bagaimana umat Islam ini bisa mendudukkan persoalan dan bersikap adil. Bagaimana bersikap adil? Yaitu ialah membela yang hak dan menyalahkan yang batil. Yang hak dikatakan yang hak dan yang batil dikatakan yang batil. Sebab sekarang ini kan banyak isu-isu ya, banyak isu-isu yang menyatakan bahwasanya Islam itu ada yang namanya moderat. Islam itu ya, dan demikian seterusnya. Nah, itu yang coba dipahamkan kepada kita. Coba dipahamkan kepada kita bahwa Islam ini harus moderat. Moderat itu dalam perspektif seperti apa? Dalam paham yang sebagaimana? Kalau moderat antara yang hak dengan yang batil, yang menyatakan bahwa kita harus tengah-tengah antara yang hak dengan yang batil, tentu itu munafik. Masya Allah. Tentu itu munafik. Tetapi kita harus pertegas posisi kita antara siapa yang hak dan siapa yang batil. Itu yang harus kita pertegas. Akan tetapi dalam tataran khotok dan shawab, ya, di dalam Islam mempunyai konsep yang artinya khotok dan shawab, artinya tepat dengan tidak tepat. Dan inilah masalah furu'iyah, masalah khilafiyah. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, itu seperti masalah kunut, masalah isbal, masalah tahlilan, masalah perayaan Maulid Nabi, itu masalah-masalah dalam tataran khotok dan shawab. Dan disinilah dituntut untuk bagaimana kita legowo, bagaimana kita berlapang dada, bagaimana tetap merangkul mereka-mereka ini yang berbeda dengan kita, ya, yang berbeda dengan kita, untuk sama-sama menjadikan Islam sebagai persatuan kita. Jadi betul. Demikian yang dapat. Ya, betul sekali Ustaz. Bahwa persoalan-persoalan furu'iyah istilahnya, mengenai kunut, mengenai isbal dan lain sebagainya, itu persoalan-persoalan yang seharusnya tidak menjadi sorotan utama umat Islam, karena lagi-lagi hegemoni peradaban yang datang dari luar Islam yang menjadi tantangan terberat umat Islam saat ini. Mungkin satu lagi Ustaz, pertanyaan yang karena juga waktu kita tidak lama lagi, mengenai Islam dan kehidupan keluarga dalam ketika membahas persoalan kehidupan keluarga. Tadi Ustadz sempat menyinggung persoal paham feminisme. Itu di masyarakat perkotaan khususnya kita saksikan banyak statement-statement dari seorang istri yang mengatakan bahwa saya ingin menjadi wanita karir, sehingga ini yang kemudian kita saksikan di berbagai layar kaca, di berbagai media, banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, kemudian banyak perceraian dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi persoalan sosial, karena tentu peran orang tua sangat dibutuhkan. Dan bagaimana ini dalam Islam menjelaskan persoalan seperti ini, Ustaz? Ya, dalam Islam memandang sebuah keluarga ini sangat penting, sangat dalam, karena sebagaimana yang diungkapkan al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Ini yang harus kita ketahui, bahwa sosok ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Maka tanggung jawab seorang laki-laki atau seorang suami yang pertama kali itu adalah bagaimana menempatkan sosok ibu ini untuk sebagai
sosok yang solihah, menempatkan sosok ibu ini sebagai sosok yang sangat sentral dalam kehidupan berkeluarga. Maka oleh karena itu, sosok ibu ini harus tahu diri, menempatkan diri di mana dan apa dia, siapa dan apa dia, itu yang harus diketahui. Dan ada paham, yaitu paham feminisme, paham tentang kesetaraan gender yang memaksa ibu, ya sosok ibu ini untuk keluar dari rumah dengan meninggalkan kewajibannya untuk kemudian terjun ke ranah publik. Ini paham yang berbahaya. Sebenarnya di dalam Islam tidak mengapa untuk bagaimana seorang ibu itu bekerja menjadi wanita karir. Itu tidak masalah sebenarnya. Hanya saja bagaimana kemudian adalah bagaimana sosok ibu ini yang sifatnya, perannya sangat sentral di dalam keluarga untuk berpikir ulang, untuk merenungi kembali. Jangan sampai hanya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan karir dan demikian seterusnya, kemudian mengabaikan kewajiban sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri di rumah. Itu yang harus diketahui. Maka oleh karena itu Islam tidak mempermasalahkan sebenarnya perempuan terjun ke ranah publik. Hanya saja harus berpikir ulang. Hanya saja harus merenungkan kembali. Jangan sampai anak-anak itu terlantar. Sebagai kondisi di barat itu. Ya, karena paham feminisme di barat itu sudah sangat didengungkan, sudah sangat diimplementasikan, sudah sangat diterapkan di sana. Maka institusi keluarga, terutama sosok ibu itu tidak didapati di dalam rumah. Di barat itu, di negara barat, bahwasanya sosok ibu itu ya apabila ingin bertemu dengan maksudnya ingin bertemu dengan sosok anaknya itu harus meminta izin kepada anak. Ya, untuk bertemu anak saja harus meminta izin. Ya. Kemudian di barat itu juga diketemui bahwa ketika seorang anak itu pacaran, yang mempunyai pacar, kemudian membawa pacar itu ke dalam kamarnya, kemudian orang tuanya marah dan membentak dan demikian seterusnya. Di barat itu sosok ibu yang seperti ini bisa dilaporkan, bisa dilaporkan ke kepolisian di sana dengan alasan apa? Hak asasi anak. Hak asasi anak. Ini kan logika yang dibalik-balik, dan ini yang coba diterapkan oleh paham-paham ini ke dalam umat Islam di Indonesia sekarang ini. Sangat-sangat berbahaya sekarang ini. Maka oleh karenanya pahami Islam secara menyeluruh, pahami Islam secara komprehensif, pahami Islam secara paripurna agar kita dapat mengenal Islam. Jangan hanya memandang Islam sebagai sebuah ritual, sebagai Islam sebagai ya sifatnya sholat, zikir dan sebagainya. Islam tidak sebatas itu. Itu betul bagian dari Islam, tapi Islam tidak hanya sebatas itu. Islam pernah melahirkan sebuah peradaban yang kaya. Bagaimana Islam pernah melahirkan sosok Ibnu Sina, tokoh kedokteran. Bagaimana Islam pernah melahirkan sosok-sosok ilmuwan lainnya. Itu Islam yang punya. Maka oleh karena itu pahami Islam dan kenali Islam agar Islam bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Sayang sekali Ustaz, waktu kita mungkin telah habis, dan sebetulnya masih sangat ingin mendengarkan ilmu dari Ustadz. Insya Allah sangat bermanfaat sekali, terutama bagi umat Islam khususnya di Samarinda dan Indonesia khususnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tausiah singkat kita pada hari ini yang oleh Al-Ustadz Muhammad Hanif Sirajul Huda Al-Hashimi. Dan semoga ilmu yang kita terima pada hari ini bermanfaat dan tentunya menjadi cikal bakal bagi kita semua menjadi umat Islam yang menjadi bagian dalam membangkitkan kembali peradaban Islam yang tengah lama tertidur, bukan malah menjadi bagian daripada masalah, tetapi bagian daripada solusi. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas ilmunya, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.